Karena rekor muri itu diberikan prestasi kepada LSM Lira, bukan perkumpulan Lira. Dan kami juga menduga adanya unsur pemalsuan surat, karena saya tidak pernah mengizinkan melakukan perubahan dari LSM kepada perkumpulan. Untuk itu hari ini tim hukum kita sudah melaporkan itu ke Mabes Polri tadi pagi. Bagaimana dengan di sini? Ada Rizal Mafi sebagai gubernur, ada Hartono. Saya katakan, kalau Anda Saudara Hartono mau sebarisan dengan LSM Lira, silakan. Tapi apa kata beliau? Saya mengakui bahwa yang benar kami. Kalau begitu, ya sudah. Kita tidak sepakat. Demokrasi itu adalah sepakat untuk tidak sepakat. Dia memilih kemudian perkumpulan Lira, maka saya keluarkan pemecatan dia tidak lagi kader dari LSM Lira, menjadi wali kota Lira. Jelas. Jadi ada konstruksi berpikir, ada dasar hukum, bukan semena-mena. Karena kalau semena-mena, saya nggak mungkin bisa membangun LSM Lira dan di dalamnya ada lembaga sayap organisasi, ada pemuda Lira, ada jaring mahasiswa Lira Indonesia, ada pemudi Lira, ada perempuan Lira, ada Japerli, jaringan pelajar Lira. Seperti ada badan otonom yang namanya Lira Institute, lembaga bantuan hukum dan advokasi, ada Koperasi Lira Indonesia Pelindo, ada Hiplindo, himpunan pengusaha Lira Indonesia, ada seperti itu juga. Karena mereka katakan Yusuf Rizal tidak paham berorganisasi. Kalau tidak paham, tentu teman-teman tidak akan bangga menggunakan atribut merah putih seperti yang tepat. Ini supaya jelas. Teman-teman wartawan juga tolong jangan diadu domba. Saya kemarin datang ke salah satu media, saya terangkan, akhirnya clear. Rupanya diputar balikkan selama ini. Jadi ini udah clear. Jadi mereka memilih di rumah sebelah, kami memilih rumah sebelah. Satu memilih rumah perkumpulan, silakan. Satu memilih lembaga swadaya masyarakat LSM Lira. Yang tidak boleh mereka pakai adalah atribut logo termasuk predikat muri. Bagaimana sikap kita? Bila mana ada yang menggunakan itu di luar LSM Lira, kita adukan kepada pihak berwajib penggunaan secara ilegal logo atribut organisasi. Kira-kira gitu. Nah, poin kedua adalah saya minta kepada Lira di seluruh Indonesia untuk memperhatikan 5 hal. Pertama adalah saya minta kita semua mulai mewaspadai bangkitnya ideologi-ideologi yang menentang NKRI dan Pancasila. Mulai muncul yang namanya atribut-atribut Palu Arif, paham komunis, paham-paham yang bertentangan, yang menurut saya ini adalah untuk membuat bangsa kita kacau. Pancasila buat kita, buat Lira dan yang lain-lain adalah harga mati. Jangan pernah ada lagi ideologi yang masuk yang membuat kita menderita seperti zaman yang dulu. Jadi saya minta juga ada BP, ada KPP. Selama kita bicara tentang Indonesia, selama kita bicara merah putih, mari kita amankan bangsa itu dari ideologi yang menolong kita. Sepakat? Sepakat? Indonesia. Yang kedua, kita sedang bertarung sekarang bagaimana memberantas korupsi yang sangat sulit. Sumber termasuk predikat korupsi yang tidak baik. Sumber termasuk. Nah, untuk itu mari kita waspadai. Jadilah LSM Lira dalam rangka mengawasi, mengkritisi secara baik dan benar dengan
niat amal ma'ruf nahi munkar. Yang penting, jangan mencari-cari kesalahan. Ini banyak ini, katanya Lira ini tukang peres, Yusuf Rizal itu tukang peres, tukang apa macam-macam lah, entahlah bodoh katanya. Yusuf Rizal dia bilang, itu tak lebih dari anjing babi katanya. Sampai disebut. Tapi sebagai pemimpin tak apa. Sebagai pemimpin adalah dia harus tegak berdiri seperti pohon. Jadi kalau Anda merasa pemimpin tegak, kalau pohonnya ikut bergoyang, itu yang berbahaya. Ya, jangan sampai. Nah, saya begitu. Saya akan tetap berjalan di atas kebenaran selama saya merasa berjalan di atas amal ma'ruf nahi munkar. Terus mereka tanya, Pak Pres, kira-kira siapa menjadi backup Anda? Banyak. Teman-teman saya ini backup saya semua. Tapi yang terpenting backup saya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga adalah masalah narkoba. Masalah narkoba ini menjadi sesuatu yang membuat bangsa ini makin kerdil. Di mana-mana narkoba, mulai masuk di penjara, mulai masuk di penegak hukum, masuk di legislatif, DPR, bahkan bupati juga main ya di narkoba. Ini saya minta kepada teman-teman, mari menjadi mata dan telinga untuk mengawasi peredaran narkoba. Lira ada kerjasama dengan Kemensos di dalam rangka rehabilitasi. Kerjasama Lira dengan Kemensos ini kita bentuk namanya Brigade Anti Narkoba Indonesia atau disebut BANI. Saya berharap nanti Lira menjadi bagian dari itu untuk menampung korban-korban narkoba untuk direhabilitasi. Kita juga ada kerjasama dengan PNN. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat adalah krisis moral. Krisis moral ini ada di mana-mana. Orang mulai bangga korupsi, pakai baju anti korupsi ini. Kemudian ada yang sodomi di pengadilan, dia selfie. Hebat kan? Mereka bangga. Karena moral ini runtuh, maka banyak sekarang penyalahgunaan termasuk seksual anak-anak. Dulu kita sayang anak, ditimang-timang. Sekarang bukan ditimang-timang, dia melakukan pemerkosaan. Ini krisis. Nah, untuk itu saya minta juga Lira menjadi angin-angin perubahan untuk mengembangkan moralitas yang baik. Karena tanpa moralitas yang cukup, kalian akan gampang tergoda, terprovokasi, dan menjadikan organisasi untuk alat kalian melakukan hal-hal yang tidak semestinya yang merugikan masyarakat. Yang kelima adalah kita harus concern kepada pekerja kita. Bukan karena saya waktu itu ketua umum Serikat Pekerja seluruh Indonesia, bukan. Tetapi sekarang ini bangsa kita pengangguran makin tinggi. Bangsa kita membutuhkan banyak pekerjaan. Untuk pekerjaan itu kadang-kadang kita kirim ke KW ke luar negeri, yang di sana dia niaya dan balik ke sini hanya berupa mayat. Tetapi peluang kita di sini kita berikan ke bangsa asing masuk di sini menguasai kita. Ini penjajahan baru. Tenaga kerja harus mulai siap. Saya minta juga kepada teman-teman Lira, mari kita membantu bersinergi dengan serikat pekerja untuk mengembangkan potensi mereka, khususnya menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Saya rasa itu 5 yang akan saya sampaikan kepada Wali Kota Lira Medan, Saudara Satgan Lubis, Saudara Gubernur Lira Sumut, Saudara Febri dari Mute, dan juga para bupati, wali kota. Di sini ada Siantar, Saudara Siboro, Bupati Cimalungun, kemudian ada beberapa yang lainnya.
lakukan juga konsolidasi. Bagi yang masih ingin bergabung dengan LSM Lira, kita dengan terbuka menerima mereka. Di dalam kamus saya tidak ada kader yang kita buang. Saya ingin kader kita bina. Karena kader-kader yang sudah tergabung dengan kita, kalau kita buang, maka Lira rugi. Untuk itu silahkan datang, tapi jadilah kader yang baik. Jangan jadi kader pemfitnah, kader yang kemudian pengkhianat. Itu gak bagus. Kalau dia menjadi pengkhianat, tidak ada kamus di dalam kamus saya untuk dia diterima di Lira. Karena pengkhianat sampai kapanpun akan tetap menjadi pengkhianat. Ya. Jadi informasi ini saya sampaikan karena beberapa bulan ini media sangat gencar menginformasikan mana yang legal, Yusuf Rizal yang legal atau siapa yang legal. Dua-duanya legal. Saudari Oris Dantau dengan perkumpulannya silakan legal karena dia mengantongi namanya Menkumham. Yusuf Rizal LSM Lira merupakan organisasi yang tidak berbadan hukum. Kami terdaftar di Kesbangpol, punya SKT. Dan sesuai dengan Permendagri 33 tahun 2012 tentang tata cara ormas atau LSM yang ingin tergabung di lingkungan Mendagri dan pemerintah daerah. Ya. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang Keormasan nomor 17 tahun 2013. Pasal 9 mengatakan organisasi keormasan dibagi dua. Satu adalah berbadan hukum, satu lagi tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum bisa mendaftar, kalau dia berupa massa, silakan mendaftar di Menkumham menjadi perkumpulan. Kalau dia bersifat perseorangan menjadi yayasan yang undang-undangnya ada aturannya sendiri. Terus Lira di mana? Kami berada di pasal tidak berbadan hukum. Tapi kami sudah punya SKT semua. Deli Serdang mendaftar apa? Di Kesbang. Disebutkan apa? Kekhususan lembaga swadaya masyarakat Lira. Jelas. Apa perbedaannya antara berbadan hukum dan tidak berbadan hukum? Yang tidak berbadan hukum tidak bisa memperoleh fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan negara. Contohnya, saya dulu melakukan class action ketika banjir di Jakarta. Saya class action Sutioso dan Fauzi Bowo masuk di pengadilan. Kita seharusnya menang karena didukung oleh 5.000 orang yang melakukan itu. Tapi karena saya membawa atas nama LSM Lira, maka ditanya, Anda sudah berbadan hukum atau tidak? Tidak, karena itu Anda gugur di dihukum, karena tidak dilindungi. Kalau berbadan hukum boleh. Salah satunya adalah dia bisa memperoleh bantuan pemerintah atau kerjasama dengan mereka. Kenapa Lira tidak mau berbadan hukum? Karena Lira tidak mau terikat dengan komitmen-komitmen yang membuat independensi dan daya kritis Lira menjadi tidak. Jadi kalau ada organisasi yang sudah dibantu, biasanya diam. Ada kayak kucing di depan pun bau dilihatnya. Itu harum itu. Kita tahu. Ini adalah pilihan. Nah kalau teman-teman kemudian kalau itu saya mau pindah sana, silakan. Kenapa saya juga tidak mau mengubah? Karena di dalam menjadi LSM ini dibutuhkan kecepatan, kecerdasan, keberanian untuk mengambil sikap pada saat yang cepat dan tepat dan pada saat kritis. Jadi anak-anak saya bilang, misalnya ada yang ngadu, Pak saya dianiaya.
cepat kita turun, kita tangani apa masalah. Tetapi kalau perkumpulan nggak bisa. Rapat dulu kalian putuskan apakah ini mau kita ambil atau tidak. Pertama. Kemudian kedua, di dalam sistem pengawasan, kalau di LSM, kenapa saya tetap menjadikan LSM? Dewan pendiri atau presiden punya hak intervensi sampai ke bawah. Kenapa demikian? Karena kita menjadi organisasi pegiat anti korupsi. Anda bisa bayangkan, tiba-tiba di Serdang main ke barat, ada kasus. Terus kita tidak mungkin bisa kalau berkumpulan, karena rapat mereka, Pak, tidak ada masalah di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Abangda, Pemuda Pancasila hadir, ada juga dari IPK, ada juga dari PP dan beberapa organisasi yang lainnya. Di Lira itu pelangi, siapapun boleh tergabung di LSM Lira. Tetapi begitu ada di LSM Lira, yang kita bela adalah kepentingan negara. Merah putih di dada kita. Jangan ada kepentingan politik. Itu yang kita lakukan. Jadi berbeda dengan partai. Partai harus memihak. Misalnya hari ini di media begitu Golkar memilih saudara Setia Novanto, langsung dikatakan Golkar memilih mendukung Jokowi untuk 2019. Itu politik. Nanti bagaimana PDI? Barangkali dia cakap. Itu politik. Tapi di LSM Lira ini targetnya bukan kekuasaan. Sekarang kalau menjadi wali kota Lira di Medan, nggak ada targetnya kekuasaan. Beda dengan partai politik. Partai politik dibikin untuk merebut kekuasaan, untuk memenangkan. Lira yang dimenangkan, kecuali amal ma'ruf nahi munkar. Kita berpikir. Tapi bagi orang-orang dalam tanda kutip barangkali bisa punya fasilitas yang berbeda, sah-sah saja. Karena setiap orang punya tujuan baik tersirat maupun tersurat. Jadi mari kita bersama-sama memajukan Lira ini agar menjadi organisasi yang disegani kawan maupun lawan. Saya pikir demikian, dan saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pembina Lira, khususnya saudara Ahmad Sahrul Siregar. Jadi tepuk tangan buat Ahmad Sahrul Siregar. Beliau ini petarung yang gigih, yang tidak mudah menyerah. Hampir sama dengan tipe-tipenya saya, tapi beliau lebih tinggi sedikit dan saya lebih pendek sedikit. Cuma saya katakan sama beliau, jangan lihat tingginya atau pendeknya, lihat potensinya. Kecil-kecil sampai rame. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan ini siang malam, dan tentu saja ini merupakan pembelajaran buat kita untuk bisa mengelola bagaimana membuat acara yang menarik dan yang tidak membosankan. Saya rasa itu, dan dukungan-dukungan teman-teman juga sehingga acara pelantikan ini berjalan. Ada teman-teman saya dari Serikat Pekerja Transport seluruh Indonesia, khususnya cabang Kota Medan, yang dengan gigih ikut membantu. Beliau bertemu saya mengatakan, "Ketum, kami hadir. Kalian kan jangan membawa urusan SPTSI dengan Lira." Oh tidak, kami mengamankan ketua umum SPTSI yang kebetulan Presiden Lira. Terima kasih semua. Dan begitu juga kepada Parsindo. Parsindo ini memang sudah menjadi partai politik. Jadi Parsindo ini dulu namanya Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia. Jadi dulunya ketuanya Pak Supron Makmum. Sudah pernah menjadi punya anggota dewan lebih dari 400 anggota dewan di seluruh Indonesia. Kemudian dia berubah nama menjadi Partai Suara Rakyat Indonesia.
Artinya apa? Saya juga sekarang ini menjadi ketua partai Parsigo. Jadi melakukan banyak hal. Padahal dulu ketika saya gagas mau bikin namanya Parsigo, teman-teman bilang itu Yusuf Rizal orang gila. Kenapa? Dari mana dia punya duit bisa bikin partai? Itu orang sini. Saya bilang gak apa-apa, karena ketika saya bikin lira pun saya dibilang orang sini. Sudah tahu lebih enak di istana, Anda memilih di luar yang belum jelas tujuannya. Tapi saya yakin kalau kita bekerja fokus, konsisten, punya integritas dan loyalitas, saya yakin dengan niat yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa akan memudahkan setiap langkah kita, dan itu terjadi. Itu yang saya lakukan, dan mudah-mudahan Sahabat Lubis sebagai wali kota punya pikiran yang sama. Jangan punya pikiran yang jorok, karena niat Anda di dalam hati itu dicatat oleh Yang Maha Kuasa. Jadi berniatlah yang baik-baik sehingga kemudian dicatat yang baik. Syukurilah yang kecil, karena yang kecil itu akan bisa jadi besar. Katanya, pandai-pandailah engkau mensyukuri nikmat yang